Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Arifin, NIM E2019-2306. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kegagalan pasar. Pengertian kegagalan pasar, Arifin mengatakan bahwa kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah yang menyebut ketidakmampuan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi apabila pasar didominasi oleh para pemasok monopoli atau apabila produksi atau konsumsi dari sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan atau eksternalitas seperti pencemaran lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, adanya komoditas atau barang bersama. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan atau property rights yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Pertukaran pada dasarnya merupakan suatu tindakan untuk memindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Untuk beberapa jenis barang, hak kepemilikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Yang kedua, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Pada pasar persaingan sempurna, mekanisme pasar akan dapat menetapkan alokasi sumber ekonomi secara efisien. Pada pasar persaingan sempurna, maka setiap produsen maupun konsumen merupakan satu unit yang sangat kecil, sehingga baik konsumen maupun produsen secara individual tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi barang yang dijual atau barang yang dibeli. Bagi setiap seorang individu, membeli harga merupakan satu datum atau sesuatu yang given dan tidak dapat dipengaruhi. Dan atas dasar harga tersebut, konsumen menyesuaikan pembeliannya. Begitu juga dengan produsen. Karena harga merupakan suatu datum, maka seorang individu produsen hanya menyesuaikan jumlah barang yang dihasilkannya atas dasar harga yang berlaku. Monopoli alamiah. Ada beberapa jenis yang hanya dapat diproduksikan oleh satu produsen saja. Betapapun pemerintah berusaha untuk menghapuskan monopoli pada produksi suatu industri, akan tetapi persaingan di antara produsen yang akan dapat menyebabkan hanya satu produsen saja yang mampu bertahan. Jadi, secara alamiah, monopoli tersebut terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pasar akan barang tersebut terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar, sehingga skala ekonomi yang efisien baru terjadi pada tingkat produksi yang besar. Oligopoli. Pasar oligopoli sebuah keadaan di mana dalam pasar jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 2 tetapi tidak banyak atau 2/10, sehingga tidak dari penguasa yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lainnya. Ketika pasar terdiri dari 2 perusahaan, maka disebut dengan istilah duopoli. Apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha oligopoli homogen, maka pasar dinamakan oligopoli murni atau pure oligopoli. Dan apabila produk yang dihasilkan tidak homogen, maka dinamakan oligopoli yang dibedakan atau differentiated oligopoli. Yang ketiga, adanya barang publik. Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai 2 karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaingan atau non-fairly dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian atau no exchangeability. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.